Bab 6093. Mendengar apa yang Yakub katakan, Charlie menduga dia seharusnya sudah tahu tentang niat Making menikahi Pollard. Jadi, Charlie berkata, Ayah, kebetulan saya berada tidak jauh. Ayo pergi sekarang dan bertemu di pintu. Yakub tersedak dan berkata, Oke, kalau begitu aku tidak akan mengemudi dan pergi ke pintu untuk menunggumu. Oke, menantu. Ayo cepat. Oke. Charlie setuju, namun sengaja menundanya selama beberapa menit setelah menutup telepon. Bagaimanapun, Pollard baru saja pergi. Dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menjemput Making dari Universitas Lansia. Jika dia pergi ke sana sekarang, mereka berempat mungkin akan bertemu di gerbang sekolah. Itu akan lebih memalukan lagi. Charlie tidak takut malu. Ia takut mertuanya semakin jengkel. Setelah sengaja menunda beberapa saat, Charlie berkendara ke Universitas untuk Lansia. Dan ketika dia kuliah di Universitas Lansia, Making sedang menunggu Pollard di pinggir jalan di gerbang utama. Jacob juga meninggalkan universitas dengan putus asa saat ini. Tapi ketika dia melihat Making berdiri di pinggir jalan dari kejauhan, dia tanpa sadar berhenti. Pada saat ini, dia sangat kurang percaya diri. Faktanya, dia selalu memiliki pengetahuan diri ini dan tahu bahwa tidak ada sedikit perbedaan antara dia dan Pollard. Pollard adalah seorang intelektual senior sejati. Dia berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Tidak hanya ia menorehkan prestasi besar di bidang keuangan saat itu. Ia kini menjadi profesor dan memiliki status sosial yang tinggi di kota ini. Terlebih lagi, Pollard lebih tinggi, lebih tegap, dan lebih tampan dariku. Dia bahkan lebih fasih daripada saya. Dia dapat berbicara bahasa Inggris, Korea, dan Spanyol dengan mudah. Yang terpenting dia juga serba bisa dan bisa menari. Bisa memainkan alat musik, dan bisa menyanyi lebih baik dari orang kebanyakan. Tapi di depannya, aku bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, Jacob hanya bisa mengandalkan satu hal untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di hadapan Pollard. Artinya, Making mencintai dirinya sendiri, bukan Pollard. Kadang-kadang, dia bahkan merasa puas dengan hal itu. Jadi bagaimana jika dia, Pollard, lebih baik dan lebih hebat darinya? Wanita yang menyukainya tidak menyukai pria ini. Tapi malah menyukainya selama lebih dari 30 tahun. Hal-hal seperti hubungan sangat tidak masuk akal. Tapi sekarang, satu-satunya keuntungan yang dia miliki untuk menyelamatkan mukanya telah hilang. Dan bahkan diambil oleh pihak lain dan menjadi keuntungannya. Yang membuatnya merasa semakin rendah diri. Oleh karena itu, ketika dia melihat Making menunggu Pollard dari kejauhan, reaksi pertamanya adalah segera berpaling. Temukan pohon yang lebat, dan gunakan batangnya untuk menutupi wajahnya. Tak lama kemudian, Pollard mengemudikan kendaraan energi baru dalam negerinya ke pinggir jalan. Jacob bersembunyi di balik pohon, diam-diam memperlihatkan satu matanya untuk melihatnya dari kejauhan. Dan mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri. Demen, kamu berani keluar dengan mobil rusak seperti itu. Kuncinya adalah Anda bahkan tidak memiliki kaca film di atasnya. Kalau itu aku tidak akan bisa mengangkat bagian depan mobil ini. Sementara dia mengeluh dengan suara rendah. Making sudah duduk di kursi penumpang dengan Pollard dengan senyuman di wajahnya. Kemudian terjadilah adegan yang membuat Yakub pingsan. Making dan Pollard tanpa sadar saling mendekat. Dan kemudian dilempar ke sandaran tangan mobil. Faktanya, dua kekasih parubaya dan lanjut usia ini biasanya relatif pendiam. Setelah bersama, mereka jarang sekali mesra di luar. Namun keadaannya sangat berbeda hari ini. Karena mulai saat ini mereka sebenarnya akan mulai mempersiapkan pernikahannya. Yang merupakan tonggak baru dalam hubungan mereka. Terlebih lagi, Making sangat tersentuh dengan tindakan Pollard. Setelah kembali ke Tiongkok, Making bertemu dengan banyak orang parubaya dan lanjut usia di universitas. Dan juga melihat beberapa orang parubaya dan lanjut usia jatuh cinta. Menurutnya, orang parubaya dan lanjut usia di Tiongkok jarang menikah saat sedang jatuh cinta. Dan lebih sering masing-masing dari mereka menetapkan kondisinya sendiri. Seperti disebutkan di atas, kedua belah pihak bernegosiasi secara damai, seperti halnya negosiasi kerja sama bisnis. Jika memungkinkan, mereka akan menjadi mitra secara langsung. Namun, demi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, mereka jarang memilih untuk menikah atau mengadakan pernikahan.
situasi di Amerika juga cukup istimewa. Kebanyakan orang Barat lebih berhati-hati dalam menikah. Banyak orang telah bersama selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa anak. Tapi mereka tetap pacaran. Mereka bersama dan memiliki anak bersama. Membesarkan anak tidak selalu berarti menikah. Ketika banyak orang yang benar-benar memasuki aula pernikahan, mereka mungkin sudah memiliki anak. Justru karena lingkungan inilah ketika orang-orang tua di Barat jatuh cinta. Seringkali mereka hanya jatuh cinta, dan paling banyak berkembang menjadi hidup bersama, dan sangat sedikit yang menikah. Tapi Pollard bertingkah seperti pemuda yang sedang jatuh cinta. Mengajak gadisnya jalan-jalan, mempersiapkan upacara lamaran di pantai tanpa memberitahunya. Dan berlutut untuk melamar dengan sebuah cincin. Tindakan ini menggerakkan Making dan memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, Pollard telah mengambil langkah maju yang besar dalam pernikahan mereka berdua. Dan telah menetapkan tanggal pernikahan hanya dalam 1 minggu. Yang membuatnya semakin bahagia. Ciuman tersebut juga merupakan gambaran terbaik dari mood kedua orang saat ini. Namun, Jacob yang menangis dari lubuk hatinya dan mengintip dari kejauhan, membuatnya semakin tertekan. Setelah keduanya berciuman selama beberapa detik. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman bahagia dan cerah, lalu Pollard pergi dengan gembira. Ketika Jacob melihat mobil itu menghilang di tikungan. Hatinya hancur dan putus asa. Dia meluncur ke tanah dengan punggung bersandar pada pohon sycamore. Air matanya terus mengalir seperti bendungan yang jebol. Dia sangat marah bahkan tanpa sadar dia membanting ke tanah. Saya meninjunya beberapa kali, tapi untungnya di tanah. Kalau tidak, jari-jarinya akan terluka. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar lagi. Wakil Presiden, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis lagi? Apakah menantu laki-lakimu datang menjemputmu? Bab 6094. Jacob, yang menunduk sambil menangis. Mendongak dan melihat bali matar buta lainnya yang bahkan lebih marah. Dia segera menyeka air matanya sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya merasa tidak enak badan." Pria itu begitu sibuk sehingga dia bertanya lagi. "Bagaimana dengan menantumu? Kenapa dia belum datang?" Jacob berkata, sudah lewat sini." Saat dia mengatakan itu, Charlie sudah pergi ke gerbang universitas. Ketika dia tidak melihat Yakub di pinggir jalan di depan pintu, ia langsung mengambil arah dan mengemudikan mobilnya menuju halaman universitas. Ketika mobil itu kebetulan melewati pohon sycamore, Charlie melihat ayah mertuanya duduk terpuruk di tanah. Jadi dia segera mengerem mobilnya hingga berhenti, membuka pintu, dan berjalan mendekat. Melihat wajahnya berlinang air mata dan ekspresinya lebih jelek daripada dipukuli oleh istrinya. Charlie bertanya dengan prihatin. "Ayah, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu duduk di sini?" Charlie bertanya dengan sadar, tapi juga untuk membuat penampilannya lebih nyata. Saat Jacob melihat Charlie, keluhan di hatinya langsung menemukan jalan keluarnya. Tak terkendali, mereka langsung menangis. Yang keluar dari matanya dalam sekejap. Sebelum dia dapat berbicara, siswa yang antusias itu dengan cepat berkata kepada Charlie. "Anda menantu wakil presiden, kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya saat ini. Saya melihatnya menangis 2 kali. Sepertinya aku merasa tidak enak badan. Kamu harus segera membawanya ke rumah sakit." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya. "Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Di mana masalahnya? Di mana ketidaknyamanannya? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan." Jacob menatap pria itu dengan ekspresi tertekan, mengertakkan gigi, dan berkata, "Hei, terima kasih." Pria itu tidak menyadari bahwa perkataan Yakub itu ironis, dan berkata dengan malu-malu. "Wakil Presiden, lihat apa yang Anda katakan, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Bagaimana kalau aku menemanimu ke rumah sakit untuk menemui dan membantumu? Mungkin menelepon atau apalah." Tidak. Yakub merasa pria ini seperti dewa wabah, dan berkata dengan cepat. "Menantu laki-lakiku bisa menemaniku saja, aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke Charlie dan berkata, "Menantu yang baik, tolong bantu aku tidak bisa bangun."
Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Setelah mengucapkan terima kasih, dia membantu Jacob naik ke kursi penumpang. Baru pada saat itulah Jacob mengetahui bahwa Charlie sedang mengendarai Rolls-Royce. Dan itu adalah Rolls-Royce Phantom yang lebih mahal. Jadi dia bertanya dengan heran, menantu yang baik, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Mobil ini diatur oleh Sister Sian untuk Charlie ketika dia meninggalkan Purple Mountain Villa. Dan Charlie membawanya kembali ke villa, jadi itu juga tersedia saat ini. Jadi Charlie berkata kepadanya, salah satu klien saya meminjamkan mobil itu kepada saya. Kamu meneleponku, jadi aku membawa mobilnya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Ayah, kamu sangat ahli dalam hal itu. Kamu menangis seperti ini, dan kamu masih peduli dengan mobilnya. Apa yang sedang terjadi? Temanmu bilang kamu sudah menangis cukup lama. Ketika Jacob mendengar ini, dia mengumpat dengan marah. Si idiot itu, dia berusia 50-an. Tetapi dia tidak mempunyai penglihatan yang buruk. Dia benar-benar idiot. Semakin kamu menghindar, semakin dia mengomel. Dia benar-benar pantas dimarahi. Charlie bertanya kepadanya, Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Wajah Jacob tiba-tiba menjadi sangat tertekan lagi. Dia menghela nafas dan tersedak. Charlie, bibihanmu akan menikah. Menikah? Charlie penasaran. Bertanya, dengan Profesor Watt? Ya. Jacob mengertakkan gigi dan mengutuk, yaitu Bali Matar. Charlie mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Mereka sudah bersama, jadi menikah itu normal, kan? Jacob bertanya dengan marah, kenapa harus dia? Bibimu jelas telah mencintaiku selama lebih dari 30 tahun. Charlie mengangguk dan berkata dengan nada tenang. Tetapi Anda telah menikah selama lebih dari 30 tahun. Jacob sepertinya telah diinjak, dan berkata dengan marah. Aku sedang mabuk saat itu. Bah. Itu karena aku dirap oleh Elaine setelah mabuk. Charlie bertanya balik, Ayah, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Bahkan jika kamu membicarakan tentang apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu tidak akan menunda pernikahan kekasih orang lain. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Ayah, ketika kamu masih hidup, kamu harus melihat ke depan. Hanya karena Bibi Han mencintaimu lebih dari 30 tahun yang lalu bukan berarti dia akan tetap mencintaimu sekarang. Ini adalah kebebasan seseorang untuk mencintai siapa yang Anda inginkan. Anda tidak bisa memaksanya. Aku, bantah Jacob dengan wajah merah dan leher tebal. Saat Bibi Hanmu baru saja kembali ke Tiongkok. Kamu juga ikut denganku untuk menjemputnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memiliki perasaan lama terhadapku? Charlie mengangguk, saya tahu. Setelah mengatakan itu, nadanya berubah, dan dia mengangkat alisnya dan berkata. Tapi itu juga merupakan bentuk lampau. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, ada lelucon yang saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Ini berbicara tentang seorang pria yang memberikan 5 yuan kepada pengemis di depan pintu setiap hari ketika dia keluar. Seiring berjalannya waktu, pengemis itu merasa wajar jika dia memberinya 5 yuan setiap hari. Suatu hari, pria itu pergi tanpa memberinya uang, dan dia marah. Pengemis itu datang untuk menghentikannya dan bertanya mengapa dia tidak memberinya uang. Pria itu berkata, saya menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk istri saya. Akibatnya pengemis itu sangat marah dan bertanya lagi. Mengapa kamu membeli hadiah untuk istrimu dengan uangku? Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan kemudian berkata. Jadi begini, Bibi Han telah mencintaimu selama lebih dari 30 tahun. Tapi itu juga urusannya. Cintanya bisa diberikan kepadamu. Tetapi itu tidak harus diberikan kepadamu selamanya. Suatu hari ketika dia memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain. Anda tidak punya hak untuk ikut campur, bahkan hak untuk bertanya pun tidak. Yakub merasa terhina dan bertanya dengan marah. Charlie, apa menurutmu juga begitu? Apakah saya tidak layak untuk making? Charlie mengemudi dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya untuk melambai, dan berkata dengan tenang. Tidak, Ayah, jujur saja, yang harus kamu pertimbangkan sekarang bukanlah apakah kamu pantas atau tidak. Mengenai Bibi Han,
dia akan menikah dengan Profesor Watt. Bahkan jika kamu layak untuknya, jika dia tidak memilihmu, apa yang dapat kamu lakukan? Jacob buru-buru bertanya, kalau begitu, maksudmu pernikahannya belum terjadi. Mengapa saya tidak segera mencoba melakukan yang terbaik? Charlie tidak punya pilihan selain berseru. Apa yang bisa kita selamatkan saat ini? Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana jika ibu mengetahui bahwa Bibi Han akan menikah. Apa yang harus dilakukan? Sejauh yang aku tahu, kamu belum pernah memberitahu ibu tentang kembalinya Bibi Han ke Tiongkok. Sekarang jika berita pernikahan Bibi Han sampai ke telinganya, dia pasti akan mengetahui apa yang dilakukan Bibi Han berdasarkan karakternya dan apa yang kamu lakukan ketika dia kembali. Jika kamu memberitahu dia bahwa Bibi Han ada di Universitas Lansia dan telah banyak berinteraksi denganmu, dan bahkan pergi ke Korea untuk bertukar pikiran bersama, maka hari-hari baikmu akan berakhir.